Oh, oh ini. Wow. Ah. Tahu nggak ya itu apa? Ini kondom kan? Kalau dari bentukannya, terus bungkusannya ini adalah kondom. Kondom ini Mas. Kondom. Udah sering ya? Belum. Kondom. Kondom. Iya. Tahu ini kondom. Kondom bukan sih? Iya, betul. Oke. Manfaatnya apa ya dari barang itu? Manfaatnya kalau misalnya mau mungkin suami istri atau pasangan atau ya yang belum terikat mungkin mau melakukan hubungan seksual, pakai ini kan untuk mencegah kehamilan, mencegah penyakit menular seksual dan lain-lain gitu. Manfaat, kalau ngomongin tentang manfaat sih ya, ini tuh alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dan penularan penyakit menular seksual. Gitu. Ya manfaatnya yang umum orang tahu kalau buat ini hamil, selain itu juga higienis, bisa memperpanjang durasi dan lain-lain. Kondom manfaatnya itu kayak bisa buat kalau misalkan suami istri yang istrinya itu nggak mau hamil ya dia pakai kondom. Terus juga salah satu alat kontrasepsi buat pencegahan IMS gitu sih yang gue tahu Mas. Supaya hubungan intimnya jadi lebih aman dan bersih. Terus juga supaya mencegah penularan HIV itu juga bisa sih kalau menurut gue. Biar aman ya. Oke, gimana banget. Pandangan lu terkait kondom di kalangan anak muda saat ini tuh kayak gimana? Kondom di kalangan anak muda mungkin karena zamannya kayak yang sekarang udah terlalu bebas mungkin ya, jadi mungkin banyak kali anak muda remaja yang mungkin beli ini di toko-toko swalayan untuk melakukan kegiatan mereka. Iya kan? Melakukan kegiatan mereka dengan menggunakan ini, jadi mereka beli ini, tapi saya nggak tahu karena saya belum pernah pakai ya, jadi mungkin yang lain. Pandangan ya. Kalau ngelihat anak muda zaman sekarang banyak yang melakukan apa tuh namanya seks bebas, terus mereka pasti beli ini, tapi secara online gak sih? Terus juga orang-orang yang beli kondom di mana namanya supermarket atau minimarket itu biasanya kayak diginin, gitu. Sekarang kan banyak anak muda yang anggap kalau misalnya seks itu bukan lagi kemauan Mas, melainkan kebutuhan. Asik. Nah gitu, jadi anak muda sekarang banyak yang memanfaatkan kondom sebagai alat yang bisa, ya itulah salah satu pencegahan terjadinya penularan virus Mas gitu Mas. Di kalangan anak muda ya, karena gue kayak ada pengalaman, bukan pengalaman pribadi ya, tapi pengalaman gue ngelihat ada salah satu temen gue itu suka pakai ini untuk kayak gitu, seks bebas. Karena di luaran sana mungkin ya anak muda tuh banyak yang hubungan seksual, kecuali gue, itu biasanya pakai kondom sih supaya mereka nggak hamil. Terus juga karena malu beli di minimarket, biasanya belinya di online sih. Boleh ya? Boleh diperagain gitu cara pakainya? Oh iya, ada Tenang, alatnya kan? tenang. Oh, Ada alat peraganya. Ada guys, ada. Pakai timun. Kayak disuruh ngelucu. Pakai timun, nggak ada yang lebih gede. Buang sini ya. Baunya tuh kayak ini gak sih? Bau-bau teh gitu. Bentar. Iya. Bau teh. Astagfirullah salah. Kayak ada amis-amisnya gitu pas pertama dibuka gitu. Ini buangnya. Tapi kayak ada wangi-wangi teh. Tapi pas pertama dibuka tuh kayak amis ikan asin. Gitu guys. Terus juga di sini ada pelumasnya guys. Baunya sih kalau cium pertama itu kayak bau ikan asin, cuman kalau lama-lama dicium tuh kayak bau teh gitu loh. Jadi relax. Ini
Ini kebalik nggak sih? Oh gini ya? Susah banget. Dia balik lagi. Nah, Bener kan? Bener. Maaf, baru pertama. Timun yang kebalik. Enggak, ini bener. Oh, ada bentol-bentolnya. Dia mesti digigit nyamuk ya? emang beda yang udah ahli ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan licin. Nah. Udah Mas. Gak sampai gini banget kan Mas. Ini makanya gimana? Keras banget loh. Oh ini gini. Oh bisa langsung begini. Pakainya. Dah, selesai. Gini kan bener? Wah betul emang Ini tuh pakai apa sih dia? Minyak? Atau pakai? Udah gini. udah ya, aman berarti ya. Oke, gini bentukannya. Terus bentar. Masih bau sih. Dan licin. Udah, gini doang. Gak sampai gini banget. Oke sip, aman lah ya. Aman Mas, alhamdulillah. Mantap. Oke. Misalkan gini sampai ujung. Nanti dia bakal balik lagi gitu. Serem banget. Beda ya pro ya, beda ya. Beginian doang, Mas. Oke siap. Ya, kondom di Indonesia itu dikenal ketika program keluarga berencana mulai diterapkan. Jadi itu sekitar awal tahun 70-an ya. Dan sebenarnya kondom waktu itu tidak begitu populer dibanding dengan alat kontrasepsi yang biasa digunakan oleh perempuan seperti spiral atau IUD, kemudian juga implan atau susu, atau juga suntik atau pil KB. Tapi bersamaan dengan kampanye keluarga berencana, kondom memang diperkenalkan ke masyarakat, sehingga masyarakat luas di Indonesia rata-rata mengenal kondom itu sebagai alat kontrasepsi. Nah, padahal di beberapa negara kondom itu memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah alat kontrasepsi untuk jarak atau membuat jarak kelahiran menjadi tidak lebih sering, kemudian juga membatasi jumlah kelahiran. Tapi yang kedua, ini yang belum banyak dikenal masyarakat adalah kondom juga bisa digunakan untuk alat pencegahan penularan infeksi penyakit menular. Nah, di Indonesia kondom yang digunakan untuk alat mencegah penyakit infeksi menular itu semakin populer ketika kasus HIV/AIDS pertama masuk di Indonesia sekitar tahun 1989 atau awal-awal 90-an. Nah, tetapi kampanye kondom sebagai alat untuk mencegah penularan virus HIV itu banyak mengalami tantangan atau mengalami penolakan dari masyarakat karena dianggap bahwa ketika kita mengkampanyekan kondom kepada anak muda terutama yang memiliki risiko tertular penyakit HIV atau penyakit infeksi menular seksual, itu dianggap melegalkan hubungan seks dengan siapapun. Nah, kesalahan persepsi ini harus diluruskan oleh kita semua bahwa sebagai alat kesehatan, kondom itu jelas berguna untuk mensukseskan program keluarga berencana, yaitu memperjarang kehamilan atau membatasi jumlah anak, dan sekaligus juga kondom bisa mencegah penularan berbagai macam penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh
hubungan seksual yang berisiko, dan juga sekaligus kondom bisa mencegah virus HIV menular kepada orang lain. Nah, itulah sebenarnya yang harus kita jelaskan ke masyarakat. Tetapi sayangnya peraturan di pemerintah itu memang tidak mengesahkan kondom sebagai alat kontrasepsi sekaligus sebagai alat pencegah infeksi penyakit menular seksual. Nah, itulah sebenarnya yang harus kita advokasi dan kita usulkan kepada pemerintah bahwa kondom itu memiliki dua fungsi atau dual fungsi. Nah, itu yang harusnya kita kampanyekan ke masyarakat. Nah, sementara sebenarnya akses untuk mendapatkan kondom itu sudah terbuka dan mudah sekali, siapapun bisa membeli kondom di minimarket atau kios-kios, bahkan juga di warung-warung dan juga di apotek. Jadi sebenarnya untuk konsumen laki-laki yang menggunakan kondom itu sekarang tidak kesulitan untuk mendapatkan kondom dimanapun dan dengan harga murah. Jadi buat kita semua sebenarnya tidak terlalu sulit ya untuk memperkenalkan kondom ke masyarakat, tetapi ada pihak yang menganggap bahwa kondom ini seperti melegalkan hubungan seks yang di luar perkawinan. Nah, inilah yang harus kita luruskan, dan saya kira ke depan kita harus memperkenalkan fungsi kondom terutama kepada anak muda dan juga kepada pasangan usia subur, agar anak muda tetap sehat dan pasangan usia subur juga dapat mengontrol jumlah anak sekaligus juga untuk mencegah supaya tidak terinfeksi penyakit.